Halo semuanya. Wah, halo guys. Oke, general reading ya. General reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Bisa terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang siapa ya? Orang-orang yang sangat memikirkan kamu saat ini ya. Kita lihat prediksi tentang orang-orang yang sangat mikirin kamu dalam waktu dekat ini ya. Oke. Tara. Wah. Ini aku lihat yang sangat memikirkan kamu ya. Saat ini orangnya sebenarnya keras ya. Dia keras gitu. Entah dia keras hatinya, keras kepalanya, atau keras gitu sih pola pikirnya, keras banget jalan pikirannya. Dan mungkin ada yang pernah tega sama kamu, ada yang pernah kejam sama kamu ya. Dia pernah gitu sih, keras dengan kamu. Cuma entah kenapa ya, dia jadi keras mikirin kamu. Cie. Iya loh guys, jadi kayak gitu, kayak orang yang ya seperti dia menanam hal keras, dia menuai yang keras gitu. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai ya. Jadi kalau dia keras gitu, dia tega ke kamu ya, ya bisa dia akhirnya kayak ngerasa dia jadi berpikir keras gitu, kayak ngerasain sesuatu yang keras. Kenapa ya saya akhirnya keras mikirin kamu? Sangat keras ya, overthinking, berpikir sangat keras tentang kamu ya. Gitulah. Terus aku ngerasa ada yang mikirin kamu ini keluarga ya. Ada yang sangat memikirkanmu sekarang keluarga ya. Terutama orang tua. Terutama ibu ya. Mamah. Jadi ya bagaimanapun ya situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita dipikirin gitu ya. Kamu dipikirkan oleh keluarga, kamu dipikirkan oleh orang tua, terutama ibu atau mama gitu ya. Itu sih. Terus apa ya, ada mungkin kayak orangnya berjarak gitu sama kamu, atau ya kita sudah menjauh ya. Ada yang sebenarnya kayak udah ngejauh tapi ya mikirin kamu sih. Terus apa ya, ini tuh ada orang punya masalah, dia punya masalah ya. Dia kayak ada masalah gitu, entah dia punya masalah sama diri sendiri ya,
atau dia ada masalah keluarga, ya. Intinya dia itu ada masalah, aku rasanya. Mungkin dia tidak bahagia di sana. Sebenarnya dia tidak baik-baik saja di sana. Jadi dia kayak teringat kamu. Dia ngerasa kayak ya dunia aku itu sebenarnya kebanyakan sandiwara gitu ya. Ya aku hidup tapi hidup gitu aja. Padahal semuanya hampa, semua kayak terasa sia-sia. Karena ya aku pengennya kamu gitu. Maksudnya aku menginginkan dirimu, aku maunya hidup dengan kamu, aku maunya berpasangan ya dengan kamu, atau pengen deket sama kamu. Oke, ini dia. Jadi sebenarnya ada orang ya, dia itu menyimpan semuanya sendirian, atau ada yang disembunyikan. Ada ini yang disembunyikan, entah apa ya. Misalnya yang dia rasa atau perasaannya, dia sembunyikan. Bisa ini orangnya terlalu keras, terlalu egois, terlalu gengsi, terlalu ribet, terlalu rumit ya. Jadi kayak gitulah ya. Cuma apa ya? Ya namanya kebenaran pasti terungkap ya. Kebenaran itu pasti bisa terlihat jelas suatu saat ya. Bisa aja dalam waktu dekat ini. Jadi aku ngerasa jika seseorang tidak mau ungkapkan kebenaran, ya Tuhan yang akan ungkapkan kebenaran. Sebenarnya kayak gitu. Terus ini ya, aku ngerasa ada yang mikirin kamu, seperti mempelajari kamu ya, entah kenapa gitu, seperti dapat dorongan. Itulah makanya aku bilang ini kuasa ilahi ya, kuasa Tuhan. Jadi seseorang kalau denial terus, kalau seseorang tolak terus ya perasaannya ke kamu, dia tolak yang dia rasa gitu ke kamu. Misalnya kamu tuh sebenarnya positif, kamu sebenarnya baik, kamu sebenarnya bijaksana, kamu sebenarnya yang mengerti, kamu sebenarnya yang memahami atau apalah gitu. Ya kalau dia tolak rasa itu, tidak mengaku, tidak menyadarinya, tidak sadari kebenaran itu, ya. Ya kalau kayak gitu, ya kan Tuhan yang mendorong kebenaran itu. Tuhan yang kayak menyadarkan lah seseorang itu ya, supaya dia sadar gitu, ada kebenaran dalam dirimu ya tentang kebaikanmu itu kan. Kemudian dia baper. Hah, hah. Ya gemoy banget ya. Ya kayak gitu, ada orang tadinya ya itu kan pakai logika lah, jalan pikirannya sendiri lah, tapi kayak ya ujungnya cinta itu ya menjadi pemenangnya. Ya kayak gimana pun sebenarnya logika itu bisa kalah, jalan pikirannya bisa kalah ya. Kalau memang benar-benar cinta, ya cinta itu yang menjadi pemenang, atau ya kamu pemenangnya karena kamu menghadirkan cinta di hatinya, dia jadi cinta sama kamu. Oke. Terus ini ya, aku ngerasa banget energi ibu kamu ya. Ibumu mikirin kamu banget. Ada ini sosok seorang ibu ya, sangat memikirkan kamu ya. Ada juga yang rindu dengan ya hal-hal manis lah sama kamu yang pernah terjadi ya saat itu atau kapan gitu. Oke.
Kita lihat lagi. Nah, ini ada ya, dalam waktu dekat ini kayak menyadari arti hadirmu gitu. Ini kan ini ada orang yang kayak akhirnya ya udah, benar sih, kamu itu berarti, atau ya benar juga kamu itu berharga. Kamu bikin senang juga, kamu bikin bahagia juga gitu ya, terlepas dari drama-drama. Oke. Ini kan ada juga ya energi yang mirror, energi cerminan dengan kamu. Ada itu ya, mungkin twin flame-mu ya, soulmate-mu. Mikirin kamu gitu guys ya. Ada yang kayak ngerasa kamu itu bagian jiwanya gitu kan, kamu belahan jiwanya, atau kamu cerminan jiwanya gitu. Jadi dia rasa kalau kita ya tidak bersama, kita nggak banyak bicara, atau ya kita beginilah ya, itu nggak enak. Atau ada rasa kosong, ada rasa kayak ada yang kurang gitu ya di perasaan aku, kayak ada yang kurang di hidup aku, seperti ada yang kurang ya di dalam kehidupan aku gitu ya. Soalnya ya gimana ya, seperti kehilangan kamu. Nah, ada sih yang kehilangan dirimu ya, itulah perasaan ya, tidak bisa membohongi. Maksudnya ya kita nggak bisa membohongi perasaan sendiri, termasuk orang ini ya, dia mana bisa bohong ya. Kalau tentang perasaannya sendiri kan dia rasakannya sendiri gitu. Oke. Terus ada juga mikirin kamu ini leluhur kamu ya, leluhur atau penjaga ya. Ya penjaga ini kan bisa leluhur, bisa malaikat, tapi ada energi kuat leluhur ya, mikirin kamu banget. Ini leluhur ini kakek nenek moyang, tapi yang mikirin banget ini ada nenek moyang gitu. Karena dari tadi ada energi seorang ibu ya. Mungkin sebenarnya ibumu mikirin kamu, nenek ya bisa mikirin kamu. Ya ini nenek moyang juga bisa ya mikirin kamu gitu. Nenek moyang itu kan leluhur ya, mungkin menjaga di badanmu, bersemayam di jiwamu gitu kan. Tuh mikirin kamu gitu sih, kayak apa ya, bagaimana lah ya untuk tenangkan dirimu. Jadi para penjaga itu ya, leluhur kamu itu mikirin juga gimana ya supaya kamu healing. Gimana supaya kamu tenang, bagaimana ya supaya kamu tuh baik-baik aja, bagaimana kamu itu supaya tidak overthinking, tidak banyak mikir, tidak banyak baper ya. Ini kan leluhur kamu kayak mikir gitu, gimana ya kamu supaya kamu ini healing gitu, supaya tenang, supaya sembuh dari hal-hal yang sudah berlalu ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Nah, ada juga ya yang mikirin kamu ini kayak takut kehilangan kamu. Mungkin ada aroma-aroma ya. Kamu mau menjauh gitu. Kamu mau menghindar ya. Bisa aja suatu saat kamu mau menghindar, kamu mau menjauh gitu. Ya, ada takut kehilangan kamu. Ini konflik batin loh. Ada yang kayak pengen teriak gitu ya dalam batinnya. Ada yang ngerasa pengen menjerit ya. Ini ada jeritan hati seseorang, ngerasa jengkel, sebel, kesel ya. Kalau kamu menjauh gimana ya, kalau saya kehilangan kamu itu gimana
ya, tersiksa sih. Akhirnya ada perlahan tapi pasti ya, perlahan tapi pasti dia mau mantapkan hatinya sama kamu ya, karena ada yang akhirnya sadar kamu itu luar biasa, kamu berharga. Ada yang akhirnya nyadar, ya udah, mungkin aku harus memberikan cinta, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian itu sama kamu. Nah, ada kayak gitu. Terus ada mikirin kamu banget ya, ini orangnya seperti apa ya, bisa teman kamu, kawan ya, rekan, atau saudara atau siapa ya. Ini seperti ada yang iri ya, dengki atau cemburuan sama kamu ya. Ada yang lagi sensi juga sama kamu, lagi sensi, lagi mudah emosi, atau ya iri, dengki sama kamu. Entah kenapa ya, ada aja alasan dia, ada aja pikiran dia tuh kayak, ya saya iri sama kamu, saya cemburu sama kamu. Ada yang ngerasa berkompetisi ya, bersaing gitu sama kamu. Ya seperti gak rela mungkin kamu bahagia, gak rela kamu ngejauh, gak rela kamu fokus sama hidupmu ya. Jadinya kayak ada rasa kalau kamu lebih baik ke depannya gimana, kamu lebih bahagia nanti gimana ya. Tuh. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ada juga sih yang mau mengincar sesuatu dari kamu ya. Entah siapa ini. Aku ngincar sesuatu dari kamu. Ada yang mengincar, ya gimana ya supaya dapat perhatianmu, bagaimana supaya cari perhatianmu, atau ya butuh sesuatu dari kamu, butuh bantuanmu, butuh pertolonganmu, butuh duitmu, uangmu, atau apa ya. Ada yang kayak butuh kamu gitu. Jadi mikirin kamu lah, mikirin kayak, bisa nggak ya aku dapat sesuatu dari kamu, ada nggak manfaatnya, ada keuntungannya nggak sama kamu ya. Dia menimbang-nimbang gitu ya. Tuh. Ini kan, jadi aku rasa kalau orang seperti ini ya mungkin kamu rasakan di intuisi, jadi bisa kamu jauhi gitu, kamu hindari ya. Oke. Kemudian ini ada yang bingung ya, ada yang lagi bingung. Aku move on gak ya dari kamu? Aku lupain kamu aja gak ya gitu? Aku lepaskan kamu tidak ya? Dia bingung, soalnya dia ngerasa ya kamu itu berharga. Misalnya apa ya? Ya di mana, kemana dia mau cari orang seperti kamu ya? Ya susah lah, sulit gitu menemukan orang seperti kamu. Kamu kan satu-satunya ya di dunia ini. Maksudnya orang seperti dirimu itu satu-satunya di dunia ini, Kak, ya guys. Jadi ada yang rasa, iya sih. Aku mau cari di mana ya orang kayak kamu. Mungkin susah sih nyari orang sebaik kamu, nyari orang seperti kamu itu ya sulit gitu. Sulit mencari orang yang benar-benar ya kayak kamu. Ini teman sama keluarga kayak gitu juga. Misalnya ada teman ya, teman itu mikir, iya juga, di mana mau cari teman kayak kamu ya, atau di mana mau nyariin keluarga, saudara yang seperti kamu. Jadi ya begitulah. Kita lihat lagi ya. Nih, ada orangnya sebenarnya cuek banget ya, cuek. Dia kayak bodoh amat ya, masa bodoh gitu ya.
Cuma dia dia mau cuek kayak gimana pun, dia mau diam 1000 bahasa, mau dia pasif, nggak lakukan apa-apa, atau sedikit bertindak gitu. Cuma akhirnya dia tuh kayak ngerasa kamu itu luar biasa loh. Kan rugi ya ngejauh dari kamu. Kayak rugi aja gitu. Kehilangan kasih sayangmu, kehilangan perhatianmu. Ya merasa rugi aja. Ya sia-siakan kamu gitu. Ya, seperti itulah kalau kamu punya value, kamu punya nilai, kamu punya kualitas, kamu punya ya kualitas yang luar biasa ya. Kamu baik luar dalam, kamu cakep atau ya kamu punya aura bagus misalnya, atau apa ya, ya kamu manis, kamu baik hati, atau kamu tulus, kamu ikhlas, kamu bijaksana, dewasa, itu kan luar biasa lah ya. Jadi kalaupun ada drama, ada kekurangan, keburukan ya, tetap aja kayak ya kalau banyak kebaikanmu ya kamu baik gitu. Kalau banyak kelebihanmu, banyak kebaikan kamu ya berarti tetap aja kamu luar biasa ya. Nih. Ada kok yang ngerasa kalau mikirin kamu terus ya, nggak move on dari kamu, kalau nggak lupain kamu, ya mungkin ada takdir ya sama kamu. Ada yang berpikir seperti itu, entah memang dia tuh berharap lah sama kamu. Ada yang berharap bahwa ketika saya ya mikirin kamu aja, ketika saya ingat-ingat kamu aja, padahal udah berbulan-bulan atau udah bertahun-tahun atau apa ya, ya saya hanya mikirin kamu, saya hanya stuck gitu ya, stagnan di kamu, atau saya selalu ada rasa gelisah, saya selalu dihantui rasa bersalah, atau ya pokoknya saya tuh galau aja ya ke kamu. Ya mungkin masih ada ya jalan kita, masih ada takdir kita gitu, misalnya membereskan urusan kita lah, atau kita ketemu lah, atau bicaralah, atau apalah ya. Atau kita nikah. Atau kayak gimana ya, ya orang ini punya harapan gitu ya bersama kamu. Mungkin dia rasa beruntung gitu, beruntung kenal kamu, beruntung ya pernah mengenal orang seperti kamu. Jadi dia rasa ya pengen ada kesempatan lagi ya supaya sama kamu, supaya deket kamu kayak gitu. Oke, dan ini memang ada orang yang mikirin kamu ya, ada orang yang sangat mikirin kamu. Ya ini memang kayak takdir aku rasanya gitu. Jadi takdir itu garis hidup ya. Kalau memang sudah kehendak ilahi, kehendak Tuhan, ya kayak gimana pun terjadi gitu. Misalnya ya orangnya cuek, coba ya orangnya cuek, dia cuek gitu, dia kayak masa bodoh amat, egonya itu besar atau apalah gitu kan. Ya dia tuh ngerasa ya buat apa mikirin kamu, buat apa ingat-ingat kamu gitu. Cuma kan ya ada kuasa ya dari Tuhan, dari Sang Pencipta gitu kan. Ya kayak gimana pun ujung-ujungnya dia mikirin kamu, mikirin kamu. Inilah kuasa dari ilahi ya, membuat seseorang ya akhirnya ya banyaklah berpikir tentang kamu. Ya mungkin ada maksud ya dari semua ini, tapi yang terutama mungkin ya karena kamu orangnya baik, atau kamu tulus, atau ya kamu itu kayak pantas dipikirkan, kamu pantas diingat, pantas dirindukan, dan pantas ya untuk disyukuri gitu. Oke, sampai di sini dulu lah ya. Ini beberapa saja yang cocok bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.